Kalau Pak Diki menggalakkan donor darah, Mm-mm, Dokter Sasa ini menggalakkan vaksin. mm-mm. Jadi Yes. sama-sama Nah, berhubungan, sama-sama ada jarumnya tuh. Listen, 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 listen. Oke, welcome back to Talk. Balik lagi sama gua Paul di sini dan kali ini gue ditemenin sama Ada dokter kesayangan kalian pastinya di sini. dan juga ada bintang tamu kita, ini Pak Diki namanya Selamat malam Pak Diki. oke. Selamat malam dokter saya, selamat malam Paul. Senang lagi ketemu sama Iya. kalian berdua nih. Ya. Thank you. Nah, Pak Diki ini ketua PDDI Kota Bogor nih. Jadi jadi ini ketuanya langsung gitu. Oke. Nah, PDDI itu apa sih? Aku kan kemarin belum ikut nih, atau healthy people yang mungkin baru masuk nih belum tahu nih PDDI itu apa sih gitu. Nah sekalian ya, mungkin yang belum pada nonton, silahkan cek link di bawah ini. Saya berikan kerjaan pada editor. Oke, jadi PDDI atau Perhimpunan Donor Darah Indonesia itu ada di semua kota nih dokter Sasa nih ya. Jadi awalnya di tahun sebelum 1978 pendonor itu kan istilahnya berkegiatan donor masing-masing tanpa ada terkait satu sama lain gitu ya. Nah, kebutuhan darah itu tidak hanya tergantung dari mereka saja, artinya juga pendonor itu tidak berdiri sendiri untuk mendonorkan darah selesai gitu ya, artinya setelah mendonorkan darah itu selesai gitu aja, tapi juga mereka itu ternyata terus-menerus dibutuhkan oleh banyak pasien gitu. Nah, sejak tahun 78 dibentuklah organisasi ini secara resmi di seluruh kota di Indonesia, sehingga akhirnya relasi antara pendonor dengan yang butuh darah atau pasien itu lebih bersinergi. Artinya kebutuhan darah yang cukup tinggi ini bisa dibantu oleh para pendonor yang tersebar di semua kota. Nah, ternyata dengan kondisi yang berkembang, kesulitan darah itu semakin kompleks gitu ya. Jadi kalau dulu pernah diketahui bahwa golongan darah O itu bisa untuk semua orang gitu ya, pernah seperti itu kan sebelumnya, tapi setelah ada satu kasus misalnya gitu ya, ternyata tidak bisa lagi gitu karena adanya penggumpalan atau agglutinasi atau juga masalah-masalah alergi dan lain sebagainya yang terjadi karena crossing darah tadi gitu. Akhirnya sejak tahun berapa saya lupa itu ya, akhirnya tidak boleh lagi untuk golongan darah O untuk semua darah gitu. Jadi A ya A, B ya B, A B ya B, dan O gitu. Nah, kemudian juga berkembang dengan kondisi penyakit ya dok ya. Jadi seperti misalnya thalassemia, kemudian cuci darah, hemodialisa ataupun seperti anemia, itu perlu menjadi concern dari para pendonor juga gitu. Jadi artinya bukan hanya selesai mendonorkan darah, tugasnya udah rampung gitu ya, tapi juga bagaimana kita menghimpun lebih banyak orang untuk mau donor darah karena kebutuhannya cukup tinggi ya. Belum lagi seperti yang butuh darah harus transfusi seminggu sekali, sementara kita yang donor kan bisanya cuma minimal 2,5 bulan atau 3 bulanan baru bisa donor. Nah, gunanya PDDI itu untuk menggalakkan masyarakat untuk mau donor darah gitu. Nah, sekarang berkembang lagi nih kondisinya dengan adanya pandemi, yang didonorkan bukan darahnya tapi plasmanya. Nah, ini pun menjadi concern kami lagi karena ini termasuk bagian dari mendonorkan darah, artinya darah plasma darah gitu. Dan ini pun ada kendala-kendala lagi di lapangan. Jadi ya yang topik yang mau dibahas nih malam ini itu terkait banget dengan itu ya. Jadi concern saya dengan teman-teman pendonor di semua kota, bukan hanya di kota Bogor aja, itu sama sekarang. Jadi tingginya permintaan plasma darah, tingginya juga tetap ada permintaan darah yang biasa gitu. Itu kadang menjadi miris kalau banyak masyarakat tidak mau donor darah yang biasa. Juga contohnya penyintas COVID tidak mau donor plasma. Nah, itu yang juga menjadi bikin kita kadang ngelus dada juga gitu, karena akhirnya ujung-ujungnya ada aja yang tidak terselamatkan nyawanya karena orang tidak mau donor, baik yang donor biasa ataupun yang donor plasma. Begitulah kira-kira pembukaannya. Kalau Pak Diki menggalakkan donor darah, Dokter Sasa ini menggalakkan vaksin. Jadi sama-sama berhubungan, sama-sama ada jarumnya tuh. Sama ada jarumnya. Yang satu buat donor darah, yang satu buat vaksin, betul banget. Iya sih. Betul. Jadi kalau orang yang takut sama jarum, gimana tuh? Banyak loh.
Banyak. Banyak, Jadinya betul, gagah ya dok banyak ya. banget. Ya gagah berotot takut jarum kayak teriak itu. Bukan hanya yang di video-video itu tapi juga beneran kejadian. Saya jadi kadang-kadang geli juga. Iya, benar. Berotot, tinggi, tegap gitu kan, Iya, kayaknya udah sangar serem ya. gitu ya. Begitu jarum pingsan, padahal belum diapa-apain. Oke. Nah, Pak Diki, Aduh. tadi kan Yes. tema kita kali ini kan donor plasma konvalesen ya. Betul. Terapinya namanya plasma konvalesen. Ah, Ini didonorkan. Nah, tuh aku lurusin. Nah, makanya ini kan ini orang awam. Ada pakarnya nih, Kan mantul bener nih. Malam ini mantul. Kan gue orang awam, Sa. Kalian berdua kan memang bekerja kan di bidang medis nih, gitu. Nah, kebetulan kita kan Bukan juga. saya cuma penyambungnya itu yang medis dokter Sasanya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih konsepnya tuh seperti apa. Coba silakan Pak Diki dulu deh. Sebelum ke situ, aku punya pertanyaan buat Pak Diki gitu. Aku pernah beberapa kali dengar ada organisasi juga mirip seperti PDDI ini ya, namanya BFLF kalau nggak salah ya, Blood for Life ya, nggak salah ya, gitu ya. Betul, ya, Blood for Life. Apa bedanya Blood for Life? Karena beberapa kali kayaknya ada beberapa teman-teman yang juga kayaknya teman-teman BFLF ini banyak juga tuh menggalakkan, ayo dong donor darah, ayo dong, maksudnya yang apalagi yang terutama saat ini yang penyintas ya, gitu ya, gitu. Apa sih bedanya? Aku nggak tahu karena aku kan juga orang awam di dalam organisasi tersebut gitu. Jadi apakah sama modelnya seperti PDDI ini atau apa Pak? Mungkin Bapak bisa punya informasi juga nih. Gitu. Oke, jadi yang saya juga tahu ada BLF, kemudian ada Humanity First, kemudian ada KSDD namanya. KSDD itu adalah komunitas sukarelawan donor darah. Nah, skup mereka itu menasional gitu. Bahkan ada yang sampai internasional. Nah, concern mereka ada salah satunya, contoh yang di Humanity First itu masalah donor darah gitu ya. Walaupun skupnya mereka juga internasional. Kemudian Blood for Life itu di Indonesia, tapi saya lupa ya. Saya belum cek apakah juga menginternasional atau mengglobal atau enggak. Kalau yang komunitas KSDD namanya, saya lupa, komunitas sukarelawan donor darah kalau nggak salah singkatannya, itu mengenai donor darah. Nah, di organisasi tersebut yang saya lihat sepintas, contoh di Blood for Life, kemudian KSDD, itu memang berisi pendonor-pendonor gitu. Nah, yang saya tahu satu contohnya dari komunitas sukarelawan donor darah atau KSDD, mereka berkonsentrasi sebagai organisasi pendonor pengganti, dok. Gitu. Jadi kan kalau pendonor pengganti itu adalah orang-orang yang mengkhususkan diri bila ada yang membutuhkan darah. Jadi kalau nggak ada yang butuh, mereka standby gitu. Dan kalau ada yang butuh, mereka baru dikontak. Dan mereka ada di setiap kota. Nah, kalau yang Blood for Life ini pun saya belum pernah terlibat langsung, tapi saya pantau begitu ya, karena juga ada linknya gitu, saya perhatikan. Itu juga sepertinya sama dengan KSDD, cuma beda namanya aja, sebagai komunitas pendonor. Mungkin juga antara bisa menjadi donor pengganti, bisa juga menjadi donor sukarelawan biasa. Pengertian donor sukarela itu adalah yang memang reguler 3 bulanan mendonorkan darah. Kalau yang donor pengganti itu tergantung ada yang butuh atau enggak. Jadi kalau misalnya lewat 3 bulan mereka enggak ada yang butuh, misalnya atau sudah ada yang menggantikan, ya mereka standby lagi gitu. Nah, kalau dari saya pribadi sebagai organisasi yang menaungi juga pendonor, kalau kami ini pertama yang saya tahu memang sudah ada di Indonesia sejak tahun 78 dan itu resmi, kemudian ada ART-nya. Kami yang memang istilahnya spesifik bernaungnya langsung di bawah PMI. Kalau Blood for Life, KSDD atau PIU ataupun yang lain kayak Humanity First itu mereka tidak bernaung di bawah PMI-nya langsung gitu. Kalau kami memang ada di bawah PMI langsung dan berkomunikasinya ya ke PMI dan juga ke instansi yang ada di kota-kota gitu. Tergantung kotanya di mana dan ke pemerintahan setempat, misalnya kayak ke
wali kota atau bupati, kemudian ke kecamatan, kelurahan. Itu yang saya tahu sih seperti itu. Gitu. Oke, mantap banget nih Pak informasinya. Berarti memang sebenarnya banyak organisasi-organisasi kemanusiaan ya di luar sana itu yang memang menggalakkan atau mengedukasi lah ya teman-teman di luar sana terkait dengan donor darah gitu ya. Berarti donor darah baik kan? Baik buat kita, baik buat orang. Benar nggak Pak? Benar. Betul sekali. Betul. Berarti vaksin itu juga baik untuk kita. Oh itu. Betul. Betul banget. Betul banget. Jadi back to the topic nih. Kita tadi memang karena ini masih hot topic ya, maksudnya kita masih dalam suasana pandemi di mana memang COVID ini masih menjadi apa ya? Mungkin masih bisa dibilang nih akan masih menjadi kesehariannya kita. Nah, sekarang memang salah satu penanganan COVID itu dengan terapi plasma convalescence gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang ini kayaknya sebenarnya udah sempat booming juga ya pas awal tahun ini udah sempat booming juga tentang terapi ini gitu ya. Nah, mungkin Pak Diki boleh nggak jelasin sedikit yang apa namanya dari yang Pak Diki tahu gitu biar bisa sharing juga sama teman-teman. Sebenarnya apa sih terapi plasma convalescence ini gitu ya, dan harapannya apa sih ketika kita tuh mendonorkan plasma ya gitu. Oke. Sebetulnya pertama kali saya juga sampaikan dulu ke Dr. Sasa, ke Paul dengan teman-teman yang menyimak di channel ini. Sebetulnya saya kan pertama jadi pengurus PDDI itu kan baru tahun lalu, tahun 2019 gitu. Kemudian begitu pandemi tahun 2020 barulah muncul nih istilah donor plasma konvalesen ini ya. Kemudian ngobrol-ngobrol lah kami dengan pengurus di unit donor darah PMI Kota Bogor bahwa sebetulnya kan proses yang terjadi di dalam donor plasma ini adalah proses aferesis ya Dok ya. Jadi pemisahan antara darah dengan plasma gitu, dan itu menggunakan metode yang berbeda dengan donor yang biasa. Nah, terkait dengan prosesnya yaitu aferesis ini memang berbeda dengan donor biasa. Kemudian dia menggunakan alat tersendiri dan prosesnya lebih lama karena memisahkan darah dengan plasma dan kemudian mengembalikan darah ke dalam tubuh si pendonor gitu. Nah, dengan sudah berjalannya proses aferesis sebelumnya, jadi saya juga dengar dari unit donor darah itu, sebetulnya proses aferesis itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya malahan. Ya, seperti ada orang yang butuh plasma darah dan lain-lain, itu proses aferesis lah yang dilakukan, pemisahan. Jadi sebelum ada pandemi COVID ini, sebetulnya sudah berjalan, cuma mungkin nggak populer kayak sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan kayaknya di mana-mana pasti blang masuk nih di komunitas dari WhatsApp segala macam, butuh donor plasma dan segala macam. Nah, jadi dengan kondisi yang sekarang ini memang harus menjadi konsentrasi lebih di mana penyintas COVID mau untuk mendonorkan plasmanya gitu. Nah, sementara dengan metode yang harus dilakukan yaitu aferesis tadi, ternyata tidak semua unit donor darah itu mempunyai fasilitas mesin aferesisnya Dok gitu. Jadi ada kendala di beberapa tempat, termasuk di kota saya nih. Ya ini mesinnya belum datang gitu. Jadi orang-orang yang mau donor plasma harus ke unit donor darah PMI terdekat, yaitu Kabupaten Bogor, itu di Cibinong gitu, atau ke Jakarta, atau langsung ke UDD pusat yang di di Lenteng Agung gitu. Nah, mungkin itu ya penjelasannya. Tadi yang tanya dokter apa lagi ya? Baik, Pak. Nah, sebenarnya nih yang diharapkan dari kita itu mendonorkan plasma itu apa sih, Pak? Oke. Jadi yang saya tahu karena memang saya mendapatkan informasi dari konsultasi dengan dokter langsung ya, kemudian dari membaca dari teman-teman juga yang ternyata sudah menjadi donor plasma. Penyintas COVID itu tanda petik mempunyai keunggulan. Jadi selain sakitnya yang memang terjadi, setelah mereka sembuh, insya Allah mereka memiliki keunggulan di antibodi gitu. Nah, kemudian antibodi itu akan masih bisa bermanfaat ternyata kalau kita menyimak informasinya gitu ya. Dan itu memang sudah ciptaan Tuhan ya. Sakit itu masih bermanfaat, selesai sehat di saat dia sudah sehat kembali itu masih membawakan manfaat yang besar. Nah,
dengan sudah terbentuk antibodi di dalam tubuh si penyintas COVID ini masih bermanfaat untuk orang yang masih dalam penyembuhan atau masih dalam kondisi yang kritis sebagai imunisasi pasif gitu. Jadi karena antibodi itu sudah terbawa dalam kandungan plasma darahnya sehingga akan membantu si penyintas COVID menjadi cukup baik lah, cukup meningkat karena darah yang masuk atau plasma yang masuk itu sangat baik gitu, sangat bagus. Nah, hanya memang kondisi kondisi antibodi yang dibawa dalam tubuh si penyintas itu kan ada masanya ya dok ya, maksimum 3 bulan begitu supaya masih tinggi tuh CT-nya atau titernya. Kalau betul antibodi masih tinggi, di saat sudah rendah ya dia tidak bisa lagi donor plasma, jadi dia donor biasa. Nah, di saat kalau saya bilang masa keemasan sebelum 3 bulannya itu memang diharapkan penyintas-penyintas COVID itu mau gitu donor. Ya harapannya begitu. Hanya memang kadang ada aja yang nggak bisa donor gitu, walaupun mereka mau, setelah mereka di screening ternyata ada yang nggak lolos gitu ya. Kemudian ada juga yang bisa lolos dan itu malah donor plasma itu kan bisa per 2 mingguan dok gitu. Jadi per 2 mingguan beda dengan kalau donor biasa, sehingga frekuensi mereka bisa menolong atau menyumbangkan plasma, dan plasma itu kan satu kantong bisa untuk beberapa pasien gitu. Jadi alangkah baiknya dan sangat bermanfaatnya kehadiran para penyintas COVID untuk mau donor plasma. Begitu dok. Oke, siap Pak. Thank you nih informasinya. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin belum tahu ya, apa sih itu terapi plasma convalescence ya? Biasanya sih pasti dengan zaman yang globalisasi saat ini, Mbah Google ya, pasti informasinya udah lebih ini nih, udah lebih meluas gitu ya. Tapi tambahan, informasi yang harus diambil tuh informasi yang benar ya, jangan yang hoax ya. Nah, ya kan. Mohon maaf, jangan dari grup WhatsApp keluarga ya. Ntar vaksin ada chipnya, enggak sekalian ada motherboardnya ya kan, ada motherboardnya, ada CPU-nya gitu kan. Nanti kayak film-film fiksi ilmiah Hollywood itu ya bisa dikendalikan orangnya. Ya. Benar, itu terlalu imajinatif banget ya gitu, kebanyakan nonton film itu. Kebanyakan nonton film, bener banget. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih, apaan sih itu ya gitu ya. Jadi memang terapi plasma convalescence ini sekarang menjadi salah satu pilihan terapi ya buat para sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, kerabat kita yang saat ini menderita COVID gitu ya. Kalau di dalam penelitiannya sendiri, ya ini teman-teman, saya berbicara kalau ini berdasarkan data, fakta, dan juga penelitian yang saat ini dilakukan ya gitu ya. Terapi plasma convalescence tadi yang udah dijelasin Pak Diki, ini memang kita ngambil nih plasma dari teman-teman yang sudah menjadi penyintas COVID dengan harapan, antibodinya ada terbentuk. Sehingga ketika plasma itu didonorkanlah kepada penderita, harapannya tuh menjadi pasukan tambahan supaya untuk melawan si COVID gitu ya. Nah, itu tujuannya itu. Tuh. Nah, tapi memang saat ini kalau based on penelitian ya teman-teman ya, memang chance-nya masih saat ini masih kita katakan 50-50 gitu. Kenapa sih 50-50 ya? Karena memang ada yang memang merespon sangat baik. Ada banyak bukti di luar sana ya yang mendonorkan, maksudnya yang diberikan donor plasma dan ternyata memberikan perbaikan yang cukup sangat signifikan, dan itu ya luar biasa gitu ya. Tapi ada nggak yang tidak berhasil? Ada juga teman-teman gitu ya. Karena sekali lagi kondisi setiap orang itu beda-beda gitu ya. Dan ini adalah sebuah opsi yang COVID itu baru loh. Ya ini tahun kedua kita berteman dengan COVID ya teman-teman, sehingga masih sedikit sekali informasi yang lagi kita gali, kita kumpulkan gimana nih cara ngelawan COVID yang benar-benar 100% efektif gitu. Ya saat ini ya memang kita masih mencari. Kemarin ya ini ada terapi plasma convalescence, sekarang ya muncul lagi sih ada terapi baru lagi, PRP itu ya. Itu mungkin nanti kita bisa bahas di next ya. Mungkin Pak Diki juga baru dengar PRP. Ada mungkin? Iya, baru dong. Iya, PRP. Bukan PRP yang buat kulit ya teman-teman. PRP tuh biasanya cewek-cewek tuh ada tuh memang treatment yang buat kulit glowing gitu. Nah itu juga salah satu varian dari terapi plasma gitu ya. Ada itu. Nah itu sekarang jadi banyak sekali
pilihan-pilihan opsi terapi tersebut ya, gitu. Karena ya namanya kita masih berkembang banget gitu. Jadi ada baiknya teman-teman ketika mendengarkan banyak informasi ini, cari tahu sebanyak-banyaknya boleh, tapi cari tahu dari sumber yang legit gitu ya, yang jangan dari grup WhatsApp keluarga ya, sekali lagi ya. Nggak valid itu nanti. Terus jangan katanya, nggak gitu ya. Kita sudah banyak diberkahi gitu ya dengan sumber informasi yang begitu luas, begitu luar biasa, sehingga teman-teman harus juga pintar untuk memilah informasi tersebut. Sekarang kita balik lagi nih Pak. Betul. Nah, sebenarnya syarat kita jadi donor plasma selain menjadi penyintas COVID, terus tadi ada masanya kurang lebih 3 bulan sebelum titer antibodinya itu turun ya, gitu ya, nggak maksimal kembali. Apalagi Pak syaratnya untuk menjadi pendonor plasma Pak? Iya, yang pasti tadi Dok ya, dia harus lulusan COVID. Ya. Gitu. Sarjana COVID ya Pak? Sarjana COVID. Kemudian usianya 18 sampai dengan 60 tahun, jadi seperti pendonor biasa ya, dan di mana masa itu usia 18 sampai dengan 60 tahun itu masa yang memang sudah dianggap secara psikologi bisa dan mau menjadi pendonor gitu ya. Dan kemudian berat badannya minimal adalah 55 kilo, kemudian disyaratkan pria gitu ya. Wanita yang pernah hamil nggak disyaratkan gitu. Nanti juga ceritanya kenapa gitu. Kemudian dia tidak ada keluhan selama 14 hari setelah dia sembuh, kemudian juga ada surat keterangan sehat dari rumah sakit ya, dan juga atau puskesmas, dan juga sudah dicek ya, minimal kalau nggak salah 2 kali swab antigen atau PCR gitu, bahwa dia tidak ada lagi keluhan-keluhan. Dan juga selama masa penyembuhan tadi mungkin dia tidak menerima transfusi gitu dari mana-mana, karena di mana diharapkan antibodinya sedang tinggi-tingginya tidak kemasukan darah dari pihak lain gitu. Nah, itu sih syarat-syaratnya Dok. Jadi syarat umum. Kemudian kalau ini juga ada misinformasi di luar sana, dengan syarat-syarat tadi itu memang perlu dilengkapi lagi informasinya bahwa penyintas COVID yang memenuhi syarat dari yang disebutkan oleh saya tadi, itu pun harus di-screening dulu kan, gitu. Di-screening apakah kondisinya baik atau tidak, gitu ya, dicek CT-nya atau titernya, kemudian kondisi kesehatan yang lain lah. Dan kadang-kadang ada juga yang masih belum lolos gitu. Atau ada yang kemarin juga saya sempat dengar, begitu dia merasa sembuh gitu ya, baru selesai isoman lah gitu ya, dan sudah merasa pulih, langsung dia karena membaca informasi itu, bayangannya adalah dia langsung bisa donor plasma. Padahal dia harus melalui screening dulu ataupun melalui 2 kali tahapan swab lagi yang menyatakan dia sudah negatif, baru kemudian dia melalui tahapan yang berikutnya dulu, yaitu screening gitu kan, screening di tempat apakah melalui online ataupun melalui offline. Jadi datang ke tempat UDD-nya dulu ya, dicek diambil darahnya gitu kan, ditanya-tanya segala macam, dan tidak darah yang diambil itu dicek dulu. Jadi nggak langsung hari itu diambil contoh darahnya langsung dia bisa donor plasma, nggak begitu, tapi dia dicek dulu, nanti dikabarin sama UDD Pendinya bahwa oke, tanggal atau hari berapa, mungkin 2-3 hari ke depan baru dia bisa donor plasma. Kalau misalnya tidak lolos ya nanti diinformasikan juga gitu. Itu sih Dok yang saya tahu seperti itu. Gitu. Biasanya apa yang membuat nggak lolos nih gitu ya, biar mungkin nanti teman-teman masyarakat nih udah tahu nih kalau saya nih punya riwayat sesuatu, jadi nggak usah repot-repot datang lagi izin karena nanti nggak lolos juga gitu. Iya. Beberapa sih kemungkinan karena memang masih belum waktunya gitu ya Dok. Jadi kayak tadi misalnya contoh lolos pertama karena waktu dia selesai dari isomannya belum memenuhi syarat, satu. Yang kedua memang dari screening itu yang lebih kompeten mengatakan bahwa dalam kondisi darahnya ini ada yang belum bisa lolos gitu Dok. Gitu. Nah ini seperti dari apakah kondisi titernya ataukah mungkin kondisi kesehatan yang lain lah gitu. Karena kan seperti kita hanya cek darah ya, itu bisa memeriksa semua kondisi kita. Jadi kemungkinan ada kondisi-kondisi kesehatan selain antibodinya tadi gitu. Jadi misalkan ada masalah organ yang lain itu bisa kelihatan dari situ. Begitu. Betul banget. Saya tambahin
teman-teman ya, buat teman-teman yang punya suatu kondisi tertentu, kalau teman-teman mau mendonorkan, baik donor darah maupun donor plasma, ada baiknya teman-teman harus berkonsultasi dulu sama dokter yang udah ngerawat teman-teman, gitu ya. Supaya nanti, karena memang betul banget ada beberapa kondisi yang menyebabkan teman-teman ini nggak bisa donor darah ataupun donor plasma. Contohnya, teman-teman yang memang ada mengidap satu hepatitis, nah itu kebanyakan sih tidak pernah bisa, itu pasti darahnya tidak lolos screening ya. Ya penderita-penderita mohon maaf HIV gitu ya, itu juga nggak bisa gitu ya. Jadi biasanya dua itu tuh yang paling sering banget kita darahnya akhirnya tertolak gitu ya. Nah biasa kadang-kadang sih memang ada juga yang saya nggak tahu ternyata saya punya punya terinfeksi hepatitis atau bahkan terinfeksi HIV, tapi ketika donor ketahuan gitu, itu juga ada beberapa seperti itu. Betul. Biasanya karena memang kadang-kadang hal-hal seperti itu suka tidak bergejala karena window period kalau kita bilang gejala klinisnya itu panjang sekali, jadi dia window period panjang sehingga nggak saat ini mungkin ketika diperiksa ternyata tidak terdeteksi tapi tidak menimbulkan gejala gitu. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman udah tahu, oh saya memang ada riwayat sakit A nih gitu ya. Teman-teman tanya gitu, saya ini dalam kondisi yang layak nggak sih buat memberikan donor gitu. Teman-teman ingat, donor darah itu sehat untuk teman-teman, tapi kita juga bisa menyehatkan orang yang kita kasih darah kita. Gitu. Benar nggak Pak Diki? Betul sekali dok, dan itu memang sudah dari sejak sebelum pandemi ini atau sebelum kita melakukan donor plasma itu sudah selalu tercantum dalam syarat donor darah ya dok ya. Jadi seperti misalnya ada harus begini, bisa kayak tidur harus cukup, kemudian makan segala macam itu tercantum dalam syarat yang cukup panjang. Dan salah satunya juga kalau donor yang biasa itu bedanya dengan yang plasma, waktu kita mau donor diambil nih contoh darahnya gitu ya, dimasukkan ke dalam tabung-tabung gitu kecil-kecil. Dan kemudian setelah itu diambil, dicek juga HB-nya, baru dia donor. Jadi prosesnya langsung dalam satu waktu. Nah, begitu kemudian darah diambil, dibawa ke UDD-nya, ternyata ini masyarakat banyak yang belum tahu nih dok, ternyata darah yang sudah terambil sekitar 350 cc itu disimpan dulu, yang dicek justru contoh darahnya nih. Yang tadi dokter bilang misalnya ternyata dia punya gejala hepatitis gitu ya, kemudian dia punya gejala sifilis, HIV, kemudian ada yang lain-lain lah gitu, karena semua terdeteksi dalam darah. Dan ternyata setelah ketahuan baru nih dari pihak UDD-nya, dokter kepalanya misalnya menginfo kepada si pendonor itu bahwa kondisinya ada masalah kesehatan nih. Baru kemudian si darah yang sudah diambil walaupun sudah cukup banyak 350 tadi itu terpaksa tidak bisa digunakan gitu. Nah, bedanya kalau dengan yang donor plasma ini itu dicek dulu gitu. Dicek dulu 1-2 hari sebelumnya gitu atau 3 hari, diambil darahnya, dicek gitu kan. Kalau sudah memenuhi syarat barulah dipanggil lagi untuk donor plasma. Jadi ada jeda waktu yang dilakukan untuk donor plasma, beda dengan kalau donor yang biasa. Dan masyarakat itu kadang tidak mau melakukan kayak kita misalnya hanya khusus cek lab aja gitu ya untuk cek darah, karena justru takut ketahuan dok kondisi-kondisi kesehatannya gitu kan. Nah itu yang justru kita harus aware, makanya saya kadang bilang ke orang-orang yang belum pernah donor, ayo kalau donor justru kita bisa gratis nih cek darah gitu ya, dan kita ketahuan kalau alhamdulillah sehat ya kita langsung donor. Ya, kalau misalnya ada kondisi kesehatan ya itu diobatin dulu gitu, dibuat sehat dulu baru nanti bisa. Saya bilang begitu. Daripada kita ke lab cek darah, khusus cek darah kan bayarnya cukup mahal tuh, mendingan ikut donor aja dulu gitu saya bilang. Gitu. Jadi Kopal kalau mau MCU gratis donor darah. Udah pasti, udah sering diajakin. Kalau MCU gratis jadi MCU gratis ya gitu ya. Betulan loh, betulan. Menolong orang, tapi sekaligus kita jadi check up kesehatan kita gitu. Jadi makanya donor darah tuh bagus banget. Nah, kita masih mau dengar manfaat-manfaat donor darah yang lain dan juga seputar si plasma-plasma ini teman-teman. Nah, jangan kemana-mana ya, tetap ada di sini karena part 2 akan lanjut lagi setelah iklan berikut. Oke?